Sebelumnya kemarin masih ingat ya, kita membahas ada beberapa huruf. Nah, jadi yang kemarin telah kita bahas yaitu sifat yang memiliki lawan ya. Nah, karena dalam Al-Quran itu ada dua sifat huruf, ada yang memiliki lawan dan ada yang tidak memiliki lawan. Yang kemarin yang kita bahas, yang pertama adalah jahar dengan hams ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali, yaitu pembahasan selanjutnya yang disampaikan oleh dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari. Qala Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah taala bihi wa ulumihi fid dharain amin. Sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihu musmatatun wa dhiddakul. Nah, lalu mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah berkata, nah, ada sifat-sifat huruf di sini, yaitu ada jahar, rokhawah, istil, infitah, istifal, dan ismat. Yang kemarin kita sudah membahas yaitu dalam bait mahmusuha fahatsahu syakhsun sakatat. Nah, di sini adalah huruf-huruf hams ya. Nah, kemarin Anda membaginya agar mudah. Setiap huruf itu pasti selalu terbagi pada 4 kategori ya. Kategori pertama berkaitan dengan apa? Nah, nafas ya, yaitu mengalirnya nafas atau udara. Kategori kedua itu berkaitan dengan mengalirnya suara. Yang ketiga berkaitan dengan pangkal lidah sehingga suara menjadi tebal atau tipis. Yang keempat mengenai seluruh lidah yang menempel atau tidak. Insyaallah kita akan rinci satu persatu. Namun sebelumnya hari ini kita akan melanjutkan yaitu pada bait syadiduha lafdhu ajid qatin bakat. Nah, di sini adalah huruf-huruf yang perlu kita ingat atau yang perlu kita hafal adalah yang lawannya saja. Ya, sehingga yang sisanya tidak perlu kita hafal. Nah, yaitu apa? Di sini adalah huruf syiddah. Nah, syiddah ini di kategori kedua berkaitan dengan apa? Mengalirnya suara ya. Berarti yang kemarin mengalirnya nafas atau udara, sekarang mengalirnya suara, afwan. Yaitu tergabung dalam bait ajid qatin bakat. Nah, Anda jelaskan dulu syiddah itu apa sih? Ya, ada yang tahu nggak syiddah itu apa? Tertahannya aliran suara. Oke, karena apa? Kenapa dia tertahan suaranya? Karena nggak keluar. Nah, oke, baik. Nah, syiddah ini secara bahasa artinya kuat, ya. Secara bahasa artinya kuat. Nah, namun secara istilah ada pengucapan huruf yang disertai dengan tertahannya suara. Karena kuatnya pada sandaran pada makhraj. Nah, jadi karena dia sandaran makhraj ini kuat, sehingga suaranya tertahan, tidak mengalir. Yaitu hurufnya apa? Yaitu ajid qatin bakat. Nah, ini kalau artinya adalah saya mendapati kucing menangis. Nah, jadi kalau ulama-ulama terdahulu itu kalau memberikan istilah-istilah, nah, itu ada maknanya juga. Baik. Nah, baik, Anda akan contohkan. Contohnya di sini yang pertama adalah huruf A. Nah, ketika melafazkan huruf itu, dia akan lebih tampak sifatnya ketika dia sukun. Nah, kalau sukun dia lebih jelas. Contoh hamzah a, i, u, a. Ketika kita sukun a, suaranya mengalir atau ketahan? Nah, ketahan kan? A. Ketahan. Nah, lalu contoh lagi jim, ja, ji, ju, aj. Kita sedang membahas sifat syiddah ya, bukan membahas qalqalah, bukan membahas hams, tapi syiddah. Makanya aj, ketahan atau mengalir? Aj. Nah, ketahan kan? Nah, kita tidak bahas qalqalahnya dulu. Kalau qalqalah dengan aja. Nah, tapi sebelum membahas qalqalah itu adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, di sini kita yang memiliki lawan dulu. Makanya ketika sukun, aj, ketahan. Aj. Nah, kalau yang rokhawah, nah berarti rokhawah itu adalah lawan dari syiddah ini. Nah, apa pengertiannya? Rokhawah itu secara bahasa artinya adalah lunak. Nah, secara istilah ada pengucapan huruf yang disertai dengan mengalirnya suara dengan bebas. Nah, jadi kalau yang di sini rokhawah ini suaranya mengalir dengan bebas. Contohnya, misalkan kita mengucapkan huruf wa misalnya. Nah, ketika sukun jelas wa, wi, wu, au. Itu mengalir atau ketahan? Au. Mengalir kan? Nah, berarti dia rokhawah.
Nah, bukan au. Tidak begitu kan? Nah, karena dia mengalir. Au. Nah, tapi juga tidak terlalu lama ya. Tidak au. Tidak. Ini hanya mencontohkan bahwa waw itu punya sifat yang mengalir. Makanya au. Nah, contoh lagi. Wawi wu au. Lalu baik, Anda jelaskan dulu ya. Lalu di sini ada lagi ha besar. Ha, hi, hu, Nah, mengalir kan? Enggak. Tidak. Nah, itulah. Namun perlu dicatat, nah di sini ya, ada huruf yang memiliki syiddah namun dia hamas juga. Nah, itu apa? Huruf kaf. Kaf itu kemarin masuk dalam sifat hamas, ya, berarti mengalirnya udara. Namun kaf ini juga punya sifat yang namanya syiddah. Nah, namun di sini Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan huruf syiddah ini adalah huruf yang sifat yang kuat. Hamas ini adalah yang lemah. Jadi kalau ada lemah yang kuat, yang lebih menang yang mana? Pasti yang kuat ya. Nah, makanya ketika melafazkannya, ketika berharokat, ketika syiddahnya lebih dominan. Nah, ketika sukun baru dia hamasnya lebih tampak. Contohnya ketika kita baca ka. Jadi tidak perlu ka, tidak. Ketika kita letakkan tangan di sini, ka. Nah, itu udah ada udara mengalir, ya. Tadi tidak perlu ka. Tapi hanya biasa ka. Ketika dia sukun, kaki kuat. Kita tidak bahas sama dulu, hanya syiddah dulu. Kaki kuat. Ketahan? Berarti syiddah ya. Nah, baru bunyikan, sempurnakan hamasnya. Baru hamas. Jadi jangan langsung digabung. Jadi jangan jadi makanya kita sempurnakan setiap sifatnya. Dia syiddah juga, hamas juga. Begitu juga dengan huruf ta. Ta ini sama, dia punya sifat hamas juga, syiddah juga. Nah, membaca ta juga sama. Ketika kita letakkan tangan kita di sini, coba ta, tanpa perlu ta. Biasa, ta. Ada udaranya enggak? Terasa. Nah, itu justru hamas. Nah, ketika dia sukun, lebih jelas atau lebih tampak hamasnya. Nah, di sini tanya juga sama. Jangan langsung di ats. Nah, itu terkabung. Sempurnakan dulu syiddahnya, baru hamasnya. Makanya seperti ini. Ta, ti, tu, at. Ketahan kan? Nah, itu syiddah. Baru at. Baru bunyi. Nah, kedengar? Jadi bukan beda ya. Kalau itu sin. Nah, ketika kadang ada sebagian ketika melafaznya itu seperti sin. Nah, itu sin, bukan ta. Ta itu hanya mengalirkan udara. Nah, itu juga seperti juga. Zai ini kemarin ditanyakan, zai ini dia memang bisa terlapis udara. Namun itu bisa dilatih. Za. Tidak ada udaranya. Nah, jadi memang itu perlu dilatih, jangan sampai dia jadi jangan terlalu udara dikeluarkan, tapi ditahan. Za, zi, zu, az. Tidak ada udaranya. Tapi ini perlu dilatih. Jadi makanya kita perlu ketahui ya, mana yang hamas, mana yang jahr, mana yang syiddah, dan mana yang rokhawah. Nah, jadi perlunya kita lafazkan, kita sempurnakan setiap huruf berdasarkan sifatnya masing-masing agar sempurna bacaan kita. Contohnya tabat. Nah, jadi jangan tabat. Itu apa tuh? Sin, bukan tabat ya. Tapi tabat. Kalau digabung, tabat yada. Seperti itu ya. Nah, itu adalah dua huruf ini, huruf ta dan kaf, dia hamas juga, syiddah juga ya. Nah, lalu di pertengahannya ya. Kalau apa? Kalau qalqalah dia berbeda lagi. Qalqalah itu dia memantul. Kalau qalqalah, contoh misalnya qaf. Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Tapi qaf itu cuma misalnya ako. Kalau ta, ak. Bukan qalqalah. Qalqalah itu memantul atau bergetar. Kalau ini dia tertahan dan mengalir hamas. Ketahan. Kenapa qalqalah? Karena qalqalah itu dia pasti syiddah juga. Nah, itu nanti di pembahasan. Huruf-huruf qalqalah itu pasti syiddah juga. Itu ada 5. Qutbun jadi. Baik. Lalu di pertengahannya, nah ini perlu diperhatikan juga ya. Di pertengahan antara syiddah dan rokhawah itu ada namanya wa baina rikhwin wa syadidin umar. Nah, di sini ada huruf
Lin Umar. Ini orang Arab dan orang Cina nih. Lin sama Umar. Nah, jadi itu tergabung pada 5 huruf. Ini huruf apa? Antara huruf rokhawah dan huruf syiddah. Jadi dia 50% mengalir, 50% tertahan. Yaitu huruf apa? Lin Umar. La, nun, ain, lalu apa lagi? Ain, mim, dan ro. Nah, ini 5 huruf. Ketika kita baca sukun, contoh huruf lam. La, li, lu, al. Jadi kalau kita baca la, li, lu, al. Benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena tertahan. Kalau misalnya begini, la, li, lu, al. Benar salah? Kenapa? Terlalu mengalir. Yang betul setengah-setengah. 50% mengalir, 50% tertahan. Makanya al. La, li, lu, al. Lalu contoh lagi, nun. Na, ni, nu, an. Bukan an. Tidak ya, atau an. Tidak juga. Lalu yang terakhir ain. A, i, u, a. Jadi bukan kana. Tidak. Jadi jangan iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu. Disinilah pentingnya kita memahami sifat huruf ya. Baik, itu adalah sedikit mengenai huruf, sifat-sifat dari syiddah dan sifat rokhawah. Insyaallah dalam prakteknya nanti kita akan sempurnakan. Jadi yang perlu diingat di sini adalah huruf-huruf syiddahnya saja ya, yaitu tadi apa? Ajidqatin bakata. Nah, ini ada hurufnya ada berapa? 8. Lalu ditambah tadi di pertengahan huruf bainiyah atau tawasud ada berapa? 5. Berarti 8 tambah 5 berapa? 13. Sisanya berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? 28 dikurang 13 sisa 15. Berarti yang 15 adalah huruf rokhawah ya. Berarti yang 15 ini adalah huruf yang mengalirnya semua suara. Oke? Baik, itu adalah pembahasan sedikit mengenai syiddah dan rokhawah. Sebenarnya ini kalau dijabarkan lagi sebenarnya bisa lagi, tapi karena kita keterbatasan waktu, jadi Anda persingkat dan Anda mudahkan penjelasannya agar lebih mudah dipahami. Jadi istilah-istilahnya Anda persempit sedikit ya. Baik, kita bahas 1 huruf saja, 3 huruf ya yang memiliki lawan. Silahkan nanti diingat-ingat kembali dan kita lafazkan sesuai dengan sifatnya masing-masing dan pada hurufnya masing-masing. Baik, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan mengenai syiddah, rokhawah dan bainiyah? Ikfa? Kalau yang 15 ini dia bukan masuk dalam, kalau ikfa itu dia masuk dalam sifatul huruf yang dzatiyah namanya. Sifatul itu ada dzatiyah, ada ardhiyah. Kalau dzatiyah itu sifat yang melekat, yang tidak bisa lepas. Nah, ini kalau yang sifat ini dia masuk dalam dzatiyah. Nah, kalau yang ikfa itu dia ardhiyah, sifat yang datangnya pada situasi tertentu. Kalau sebelumnya ikfa itu ada apa? Ada nun sukun atau tanwin. Iya, tapi kalau syiddah ini nggak perlu ada nun sukun atau tanwin. Nah, itulah yang bedakan. Iya, dia memang hurufnya saja gitu, huruf ta. Iya, betul. Nah, tapi hurufnya tidak mesti. Contoh di sini ada huruf-huruf syiddah yang bukan huruf ikfa. Contoh hamzah, huruf ikfa bukan? Bukan. Tidak semuanya yang 15 itu huruf ikfa. Oke. Baik, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti kita praktikkan dengan bacaan masing-masing. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini 2 kategori ya, karena setiap huruf itu pasti masuk ke dalam 4 kategori ini ya. Huruf apapun. Yang pertama, dia pasti berkaitan dengan mengalirnya udara. Yang kedua, pasti mengalirnya suara atau tidak. Yang ketiga, pangkal lidah. Yang keempat, semua lidah. Contohnya, huruf kita misalnya huruf H. Pasti itu masuk. Dia salah satu. Kalau nggak dia hamas, pasti jahar. H ini apa? Hamas atau jahar? Hamas, mengalirnya udara. H. Ya kan? Lalu, H ini mungkin nggak dia jahar juga. Tidak mungkin, karena dia lawan ya. Karena dia mengalir udara. Lalu H ini dia mengalirnya suara atau tidak? H mengalir atau ketahan? Berarti apa? Apa sebutannya? Rokhawah. Ya, pasti berkaitan dengan ini selalu ya.
Nanti insya Allah kalau semua huruf-huruf ini udah kita jabarkan, pasti bapak-bapak bisa mengelompokkan huruf-huruf sesuai dengan sifatnya masing-masing. Oke, baik. Mungkin itu sedikit, semoga dapat bermanfaat. Insya Allah kita akan praktekkan dalam bacaannya masing-masing. Oke, baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melanjutkan tahsin kita sesuai dengan bacaannya masing-masing dan sesuai dengan kedatangannya. Dan jangan lupa ya, silahkan dipraktikkan huruf makharijul huruf yang telah dipraktikkan sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifat yang telah kita ketahui. Nah, nanti kita akan baca satu persatu. Ini udah bawa Quran masing-masing? Sudah? Oke, baik. Silahkan nanti ditandain. Jadi nanti biar agar apa? Agar bisa dilatih di rumah mana yang diperbaiki, mana yang tidak. Nah, ini karena salah satu yang diajarkan guru anak ketika kita ada yang diperbaiki ditandai. Agar kita tahu, oh di sini kemarin kita perbaiki. Nah, begitu juga ketika di pertemuan selanjutnya kita tahu, oh ini nih yang harus diperbaiki. Oke? Baik. Insyaallah, silakan siapa yang mau mulai terlebih dahulu. Oh, ini karena terlalu banyak, mohon maaf. Ini Anda baru tahu ada beberapa. Boleh. Dengan Bapak siapa, Afwan? Pernah sekali. Oh, pernah sekali. Mas Hari Selasa Kamis. Oh, Masya Allah, baik. Oke. Dengan Bapak siapa, Afwan? Pak Dery. Oke, kalau ini Bapak Wahyu. Oh, Masya Allah. Jauh nih rumahnya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Insya Allah pahalanya besar ya perjalanannya. Oke. Ya, jadi Bapak di sini kita insya Allah membahas sedikit materi, namun setelah kita praktekkan dalam bacaan Quran, namun biasanya kita akan berlanjut sesuai dengan bacaan masing-masing. Jadi di sini tidak sama pasti bacanya, pasti beda-beda. Jadi sesuai dengan misalkan hari ini ada yang hanya dapat 1 atau 2 ayat sesuai dengan bacanya. Kalau seandainya bacanya sedikit yang dikoreksi, nah, insya Allah mungkin bisa banyak. Tapi kalau lumayan banyak, mungkin hanya sedikit yang dapat. Seperti itu, ya. Baik, ini mungkin karena waktu terbatas. Kalau nanti tidak cukup, silakan dilanjut ba'da isya ya. Kalau ini sih pada Isya udah jauh. Oke, baik. Silahkan kalau memang yang jauh-jauh, kalau mau duluan, tafadhol. Ya, ya. Karena memang sebenarnya untuk pembahasan ini ya, Bapak-bapak, biasanya kita tuh 1 jam ya. Untuk pembahasan mengenai sifatul huruf saja biasanya makhraj. Nah, tapi karena kita oleh keterbatasan waktu, kita manfaatkan dengan waktu yang ada ya. Nah, jadi mohon dimaafkan ya kalau Anda terlalu cepat juga. Nah, karena banyak yang Anda singkat-singkat di sini, Anda ringkas-ringkas. Mungkin nanti kalau selesai kalau ada yang bertanya lagi silakan. Baik, silakan kalau mau duluan siapa? Fadhol. Masih ada waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dhammah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Sekali lagi, sofir sli. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Dhammah lagi. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Silakan dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi. Di sini ada hamas. Innallaha la Innallaha la yastahyi
Berapa harokat? Nah. Inna Allah la yastahyi Di sini huruf apa nih? Wad atau dal? Berarti istiqalah. Inna Allah la yastahyi ayyad. Gitu. Jadi jangan ayyad, itu dal. Jadi dia agak suara yang mengalir. Istiqalah mengalirnya suara. Inna Allah la yastahyi ayyadhiba masalan ma ba'udatan dhammah ba'u ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون dhammah annahu bulat فيعلمون أنه الحق من dhammah lagi ربهم haqqu dhammah lagi sempurnakan setiap dhammah فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا 4 jangan kurang ويقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا dhi belum yudhi يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به tipis jangan yudhil tapi wa ma yudhillu bihi وما يضل به إلا الفاسقين sekali lagi illal fasiqin fasiqin وما يضل به إلا الفاسقين. Hasbuk. Baik. Yang pertama tadi jangan lupa huruf mod. Mod itu ketika sukun Inna Allah la yastahi ayyad. Itu ada suara istiqalah, memanjangnya suara. Iya, agak mengalir tapi ketahan. Beda kan dengan bukan beda lagi. Hati-hati di sini yad. Itu qalqalah. Tapi di sini gitu ya. Udah tebal dan dia juga tertahannya suara. Lalu setelahnya dhammah. Setiap yang berharakat dhammah sempurnakan dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya. Yudhillu. Bulat. Ya, baik sempurnakan di situ tuh ya. Afwan. Oke, baik silakan selanjutnya siapa? Oke, silakan kalau yang kata Bapak-bapak di sini silakan yang romel jauh. Oke, coba silakan dari Ta'awuz Bapak. Ya, dari Ta'awuz Al-Fatihah. Oke, afwan Bapak Haji. Sebelumnya sudah pernah belajar makhrajul huruf? Belum, baik. Di situ ada huruf zal. A'udzu. Tempat keluarnya ujung lidah kita ditempelkan ke ujung gigi. Jadi ujung ketemu dengan ujung. A'udzu. Coba za. Satu huruf. Za. Lidahnya keluarkan. Za. Zi. Zi. Zu. Az. Zu. A'udzu. Coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Di sini ada huruf sya. Sya itu di tempat keluarnya di tengah-tengah lidah. Jadi bukan di bibir. Jadi bibir tidak perlu a'udzu billahi minasy. Tidak, karena dia bukan di bibir. Seperti ini.
A'udzu billahi nash. Nah, kayak gitu. Sekali lagi. A'udzu billahi minas syaitonir Belum. Coba sya. Sya. Tapi bibirnya tahan. Sya, shi, shu, ash, nash. Nah, kayak gitu. Himinash. Mantap. Coba. Belum dari tahun. Nah, di sini juga nih, afwan Pak ya. Huruf to itu juga makhrajnya bukan di bibir. Jadi jangan syaitu. Tapi dia ujung lidah ketemu pangkal gigi. Coba. Bo. Bibirnya biasa. Bo. Ui. Alpo. Bo. Tahan bibirnya. Po, jangan po, tidak. Popi. Po. Syaito. Mantap. Coba lagi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sekali lagi. Lu jangan lupa tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik. Hasbuk sampai sini dulu Pak ya. Nggak apa-apa ya. Dari ta'awuz dulu disempurnakan setiap makhrajnya, kembalikan pada hurufnya dulu. Kalau sudah lancar nanti kita lanjut lagi. Nggak apa-apa ya. Oke, baik. Oke. Lanjut. Sampai situ dulu. Nanti dilatih dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita. Oke. Baik. Siapa lagi? Oke, silakan. Masih ada waktu ya. Tasydid nirrajim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Kemarin sampai mana? Oke, baik. Silakan. Innalladzina kafaru Afwan. Di sini bukan naka paru, tapi fa. Innalladzina kafaru. Coba fa. Fa. Naka faru. Coba lagi. Innalladzina kafaru sawaun. Sawa harus 4 harokat, jangan kurang. Innalladzina kafaru. 4 harokat. Innalladzina kafaru sawaun. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Oke, baik. Kita dengarkan dulu ya. Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nanti kalau tidak cukup ba'da isya. Baik. Tadi silakan Pak, lanjut lagi dari Lanjutkan fa-nya wa fa itu. Yang dipaksa Pak lah. Enggak pengaruh. Wasallallahu ala. Belum tadi. Innalladzi dari ta'awuz lagi karena kita sudah terputus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru sawaun
alaihim a'andar tidak panjang. innal ladzina kafaru sawa'un Belum. Harus 4 harokat, jangan kurang, mat wajib. innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum Ada la ikfa. yu'minun. Am lam tundir. Am lam tundirhum la yu'minun. Sekali lagi jangan saktah. Am lam tundirhum la yu'minun. An lam tundirhum la yu'minun. Oke, hasbuk sampai situ dulu Pak. Oke, yang pertama tadi jangan lupa ketika ada mat wajib atau ada benderanya setelah hamzah panjang harus 4 harokat, jangan kurang ya. Nah, innal ladzina kafaru sawa'un harus 4. Terus itu a'adzar, jadi jangan tapi a'adzar. Nah, lalu am lam tudzir, ada ikhfa lagi. Jadi Oke. minnya apa? Nah, disamarkan. Am lam tudzir. Nah, di situ. Baik, Afwan, ini Quran sendiri atau Quran sini, Pak? Oke, nanti silakan ditandain ya kalau ada pensil, nah ditandai di mana yang diperbaiki nanti agar bisa dilatih kembali. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Jazakilah. Nah, jazakillah atau jazakallah? Jazakillah itu untuk perempuan. Nah, jazakallah. Nah, kalau kita mengatakan untuk laki-laki jazakallah. Kalau untuk perempuan jazakillah. Tapi kalau buat orang banyak jazakumullah. Berarti jazakallah. Oke, baik. Silakan nanti dilatih kita ya. Siapa lagi? Oke, silakan. Masih ada 13 menit ya. Panjang kan? Sampai subuh kan ya? Panjang. Terus Bapak di Oke, baik. Afan, Bapak sebelumnya sudah pernah latihan? Sudah pernah belajar makhraj? Sedang. Oke, berarti udah tahu ya? Masya Allah, baik. Berarti sempurnakan setiap huruf pada makhrajnya ya. Yang bukan makhraj itu jangan dilapaskan. Sekali lagi, setiap yang berharokat dhammah bibir membulat. A'udzu. Nah, jadi jangan a'udzu, tapi bulatkan sebulat-bulatnya. Kata Imam Ibnu Al-Jazari, dia kesempurnaan setiap huruf berharokat dhammah dengan membulatkan kedua bibir. A'udzu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ro, bibir jangan bergerak. Makhraj ro di mana? Di mana? Ujung lidah menyentuh gigi. Langit-langit atas, bagian depan. Ro, bibir makhrajnya bukan? Berarti jangan bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu, biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bergerak nggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha juga tidak perlu al-ha. Bibir bawah tidak perlu ditarik. Biasa saja. Al-ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi masih turun. Seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini jangan digerakkan ro. Itu masih ar. Biasa saja. Ar. Ini juga nir jangan. Baik. Ro, Anda buktikan ro itu makhrajnya bukan di bibir. Anda tarik.
ru. Nah, tetap tebal kan? Nah, jadi tidak ada pengaruh di bibir. Jadi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, gitu. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, baik. Hasbuk sampai situ dulu, Pak ya. Baik, berarti tadi pertama disempurnakan dhammah. Nah, setiap huruf yang berharokat dhammah bibir membulat dan monyong. Lalu ketika bukan dhammah bibir biasa, tidak perlu hi, tidak perlu ditarik, biasa saja. Nah, kata Imam Ibnu Jazari, setiap huruf yang berharokat fathah rahang kebuka, ketika kasrah rahang bawah turun, ketika dhammah bibir membulat, ya. Lalu huruf ra sempurnakan makhrajnya hanya di ujung lidah menyentuh langit-langit atas bagian depan dekat gusi. Nah, tapi tanpa menggerakkan bibir. Nah, kalau kita Ar-Rahmanir-Rahim berarti ketebalan ro karena bibir. Nah, ketebalan huruf ro itu bukan karena bibir. Karena apa? Pangkal lidahnya naik ke langit-langit sehingga suara menjadi tebal. Nah, tetap tebal kan? Allah. Nah, kayak gitu ya. Berarti silakan dilatih depan kaca bibirnya jangan bergerak, ya. Begitu juga dengan him juga tidak, nirrahim tidak perlu ditarik. Biasa saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ya. Baik, sempurnakan dulu sedikit, Pak ya. Oke. Ini dulu minta tuh Majid. Silakan, tafadhol. Majid silakan. Jauh nih. Nah, Afwan, nanti kalau bisa pakai mushaf sendiri Pak ya. Nanti biar kalau misalkan ditandain pakai pensil jadi ketahuan apa yang diperbaiki. Nah, nanti kalau seandainya masih lanjut silakan nanti akan jadi ketahuan apa-apa yang disempurnakan. Ini sudah dilihat sendiri aja. Oke, baik. Kita lanjutkan sedikit lagi, masih ada. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman kecil. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Sada tidak berpengaruh di bibir. mustaqim. Sekali lagi seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Di ujung lidah. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Go tebal, jangan gairil, tapi ghairil. maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik, silakan dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim Kaf atau qaf? Nah, berarti fiqu. fi qulubihim maradun. Nah, kalau ikhfa yang bertemu fa, bibir kita monyong dulu. Fi qulubihim maradun sa. Duangsa. Fi qulubihim Dhammah u. fi qulubihim maradun. Belum. Coba du. Maradun. Gitu. Sekali lagi sempurnakan dari awal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Tebal. Bukan marado, tapi maradu. Walahum azab. Za ujung lidah. Za. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Tadi kaf hanya sifat apa? Yak. Gitu. Sekali lagi. Walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Zi juga itu zi atau zi?
Sekali lagi. Bima kanu yakdzibun. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Oke, hasbuk sampai situ dulu ya. Baik, tadi disempurnakan pertama setiap yang berharokat dhammah. Lalu ketika bertemu dengan ikfa yang bertemu dengan huruf fa. Nah, tadi oh ya, maradu ketika bu kan harokatnya dhammah ya, dhammatain. Makanya maradu. Nah, tapi mundur lagi karena dia ikfa. Maradu fi. Nah, lalu setelah itu za yang ada dal seperti huruf za sempurnakan dengan menempelkan ujung lidah ke ujung gigi. Za, aza. Jadi jangan aza itu bunyinya sama tapi makhrajnya salah. Tapi azabun. Lalu azabun azim. Oke, baik. Itu dulu disempurnakan. Oh, sama hamas yang tadi kita latih. Bunyikan dulu syiddahnya baru hamas. Yak. Jadi kalau cepat yak. Nah, jadi jangan yak zibun itu syiddahnya ada tapi hamasnya hilang. Nah, tapi harus yak zibun. Nah, baik, itu tadi ayat berapa ya? 10 ya? Oh ya. Berarti kan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Nah, silakan disempurnakan lagi ya. Baik, sampai situ dulu ya. Baik. Silakan, masih sedikit lagi coba. Jangan a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dari ya mundur dulu. Maliki yau. Yaumiddin. Jangan panjang, jangan iya, tapi iya nabar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shad atau sin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu nas. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jangan ngembang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan masih ada mag, hilangkan bunyi g-nya. Nggak ada g. Oke, baik. Menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim.